Gak ada yang ngasih tahu aku soal ini waktu pertama kali mulai bisnis 10 tahun yang lalu. Ternyata jadi pembisnis itu artinya nggak akan ada yang marahin kamu. Nggak ada atasan yang negur kalau kamu bangun kesiangan. Nggak ada bos yang nagih deadline. Nggak ada yang nanya kenapa hari ini kamu nggak produktif. Yang ada cuma kamu, laptop kamu, dan to-do list yang kamu buat sendiri. Kedengarannya enak, bebas, gak ada yang ngatur, gak ada yang marah. Dulu aku juga mikir gitu. Aku mikir, enak dong, gak ada yang ngatur-ngatur aku lagi. Tapi ternyata itu yang hampir ngehancurin aku. Karena saat gak ada yang mengawasi, aku juga bebas buat nunda. Bebas buat nge-scroll sosial media berjam-jam. Bebas buat bilang, hari ini lagi gak mood. Bebas buat menunda hal-hal yang sebenarnya penting. Dan yang paling bahaya, gak akan ada yang negur. Aku ingat banget ada masa dimana aku bangun siang, buka laptop, terus malah rebahan lagi. Buka Instagram, scroll gak jelas sampai lupa waktu. Gak ada yang tahu, gak ada yang nanya. Dan itu yang bikin aku nyaman sekaligus berbahaya. Karena diam-diam, hari-hari itu numpuk. Satu hari nunda, kayaknya gak apa-apa. 2 hari masih bisa dimaafin. Tapi minggu demi minggu berlalu. Dan aku baru sadar udah sebulan aja aku gitu-gitu doang. Konsekuensinya tetap ada, walaupun aku pura-pura gak ngeliat. Setiap hari yang aku tunda, ada kesempatan yang lewat. Setiap kali aku berhenti belajar, ada kompetitor yang terus berkembang. Setiap kali aku gak konsisten, bisnis aku juga ikut jalan di tempat. Dan yang paling nyesek, waktu aku ngeliat ke belakang dan nyadar udah berapa banyak waktu yang hilang cuma karena nanti aja deh. Aku masih ingat waktu itu aku buka laporan penjualan dan hasilnya gak sesuai dengan ekspektasi aku. Aku sempat nyalahin banyak hal, nyalahin pasar, nyalahin algoritma, nyalahin timing yang kurang pas. Tapi pas aku jujur sama diri aku sendiri, aku sadar satu hal. Masalahnya bukan di luar, masalahnya ada di kebiasaan aku sendiri. Ini kenapa banyak pembisnis pemula gagal, bukan karena mereka itu gak pintar, bukan karena mereka gak punya skill. Mereka gagal karena gak bisa tetap bergerak saat gak ada yang nyuruh. Mereka gagal karena gak bisa konsisten walaupun hasilnya belum ada. Karena motivasi itu naik turun. Hari ini semangat, besok belum tentu. Aku juga gitu. Ada hari-hari aku semangat banget, kerja sampai lupa waktu, ide ngalir terus. Rasanya kayak gak ada yang bisa ngantiin aku. Tapi ada juga hari-hari aku cuma duduk di depan laptop, kosong. Gak tahu harus mulai dari mana. Dan akhirnya aku milih buat nyerah di hari itu. Nutup laptop, bilang ke diri sendiri, besok aja deh, hari ini lagi gak mood. Dan itu yang paling berbahaya. Karena besok itu sering banget gak pernah datang. Bedanya dengan sekarang, aku udah belajar satu hal penting. Yang bikin bisnis bertahan itu bukan motivasi, tapi disiplin dan sistem. Motivasi itu kayak api kecil yang mudah padam. Sekali ketiup masalah dikit, langsung mati. Tapi sistem itu beda. Sistem itu gak butuh perasaan. Dia jalan terus, mau kamu semangat atau enggak. Sistem yang bikin kamu tetap kerja walaupun lagi gak mood. Tetap belajar walaupun hasilnya gak kelihatan. Tetap belajar walaupun hasilnya belum kelihatan. Tetap muncul setiap hari walaupun belum ada yang tepuk tangan. Aku mulai bikin rutinitas kecil, bukan target besar yang muluk-muluk, tapi komitmen kecil yang aku pegang setiap hari. Bangun jam segini, kerja dari jam segini sampai segini. Gak peduli moodnya kayak gimana. Awalnya itu susah banget. Tubuh dan pikiran aku protes. Tapi lama-lama itu jadi kebiasaan. Dan kebiasaan itu yang akhirnya bikin bisnis aku ikut berkembang. Dalam bisnis, disiplin itu bukan sesuatu yang datang dari orang lain. Disiplin itu harus datang dari diri sendiri. Gak ada yang bakal peluk kamu, terus bilang, ayo semangat pas kamu lagi jatuh. Gak ada yang bakal maksa kamu bangun pas kamu rasanya pengen nyerah aja. Cuma kamu yang bisa milih itu setiap hari, sendirian. Dan itu berat. Aku gak akan bilang itu gampang. Karena jadi pembisnis itu artinya kamu harus jadi bos buat diri kamu sendiri, sekaligus karyawan buat diri kamu sendiri juga. Kamu harus negur diri kamu kalau kamu itu lagi males. Kamu yang harus kasih deadline ke diri kamu sendiri. Gak ada yang bakal lakuin itu buat kamu. Karena gak ada yang bakal marah kalau kamu berhenti. Gak akan ada yang telepon kamu terus nanyain kenapa kamu gak kerja hari ini. Gak akan ada yang negur kamu kalau kamu berhenti belajar. Dunia bakal tetap jalan seperti biasa, seolah-olah
nggak terjadi apa-apa. Tapi kalau kamu terus membiarkan diri kamu menunda, hidup dan bisnis kamu ya bakal gitu-gitu aja. Dan itu jauh lebih menyakitkan daripada dimarahin siapapun.